Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian, insyaallah kita memulai kembali pengajian kita yang sudah libur ya setengah tahun, setengah tahun. Mugi-mugi libur setengah tahun mboten berarti mboten ngaji belas, sebab ngaos itu kedados kebutuhan kita sedaya. Setengah tahun kita nggih mboten berarti mboten dahar mboten ngunjuk, ya kita tetap makan, kita tetap minum, dan kebutuhan kita kepada ilmu sejatosipun ngelangkungi kebutuhan kita dumateng dahar ngunjuk, seperti yang telah sering kita sampaikan perkataan para ulama kita bahwasanya kebutuhan kita kepada ilmu, an-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwat min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu, ingkang dimaksud ilmu gimana ke ilmu agami. Ilmu agami maksudipun Al-Qur'an lan As-Sunnah kanthi pemahamanipun para salaf. Salaf niku para sahabat, murid-murid pun para sahabat, dan ulama-ulama yang mengikuti pemahaman para sahabat. Ilmu ingkang disebut ilmu niku. Kebutuhan kita kepada ilmu niku ngelangkungi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Sebab napa sih diterangkan fa inna ta'ama wasyaraba, sebab kalau soal makan minum, kebutuhan itu bisa tertutupi fil yaumi marratan aw marratain. Saged terpenuhi sehari itu sekali dahar atau sekali ngunjuk atau dua kali niku tesih saged gesang. Ananging kebutuhan kita kepada ilmu dipun ngendikaken biadadi anfasi, kebutuhan kita kepada ilmu seperti tarikan nafas yang kita hirup, dan kita tidak mungkin berhenti bernafas dalam hitungan berjam-jam. Kita nafas tiap detik saged ngempet nafas iku hitungan 1 menit pun peng-pengan, 5 menit pun peng-pengan. Keterangan ini para bapak sekalian hanya ingin menjelaskan kepada kita bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu langkung mutlak, langkung kita betahaken, kebutuhannya langkung mendesak dibandingkan kebutuhan kepada makan dan minum. Kenapa? Para sekalian, kalau kita tidak makan, tidak minum, niku mengke maksimalipun niku mati jasad. Artosipun kita meninggal dunia. Urusan dunia selesai. Ananging menawi kita mboten ngaos, mboten ngertos ilmu agami, urusannya adalah kematian
hati. Dan kematian hati niku langkung dahsyat sebab urusanipun dunia akhirat kita niku hakikatnya adalah kehidupan hati kita. Yang ngapunten, kita itu menawi hati ini pun manahipun boten urip, sing urip namung jasadipun niku boten langkung mulya ketimbang kewan. Bahkan Allah ngendikaaken kalau kondisi kehidupan kita itu tanpa hati itu artinya tanpa mengenal Allah, tanpa mengenal agami, sehingga mboten babar belas, mboten nyangkut kali babakan agami. Urusanipun niku namung dahar ngunjuk, nek tiyang ngendikaaken namung urusanipun niku perut dan di bawah perut. Allah ngendikaaken ingkang makaten niku ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Mila kata sehingga nanti sampun kita aturaken insyaallah ilmu ing dalam pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala niku dipun ungkapkan kanthi istilah ruh, nur, dan alma, yakni air. Ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallam ruhan, ruh. Wahyu ingkang Allah turunaken dumateng Kanjeng Nabi dipun ungkapaken kanthi istilah ruh. Artosipun nek jasad niku tanpa ruh niku mati. Demikian pula kehidupan kita tanpa bimbingan agami, tanpa mangertos babar blas babagan agami niku dipun anggap kados mayit mati. Niku setunggal. Nomor kali ilmu agami dipun istilahkan kan istilah nur, cahaya. Wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas. Dan dengan wahyu yang kami turunkan itu kami jadikan sebagai cahaya yang dengan cahaya itu manusia berjalan di tengah-tengah kehidupannya. Artosipun kalau kehidupan kita tanpa bimbingan ilmu agami niku kados melampah teng wilayah ingkang peteng tanpa sinar, tanpa cahaya. Kita badhe nunak-nunuk, badhe nobrak-nabrak, bahkan tidak tahu jurang, tidak tahu tempat yang datar sebab boten wonten cahaya. Dan ini sangat membahayakan. Mila tanpa pangertosan agami, pagesanganipun tiyang niku nyuwun ngapunten nasak-nasak. Mboten ngantos tauhid syirik, mboten ngantos halal haram, mboten ngantos lenceng bingkok. Sedaya namung diukur kalih karepipun piyambak. Niku menawi tiyang gesang tanpa bimbingan agami. Ingkang nomor 3 ilmu agami niku dipun sebataken kanthi istilah alma. Dengan air. Toya niku sifatipun menawi udan niku jawah niku turun, jawah niku temurun. Pertama menghidupkan sesuatu yang tadinya mati. Sakwaunipun gersang, boten wonten pagesangan, bar udan terus sing pertungul ijo-ijo ketinggal wonten panguripan. Nomor kali turunnya air hujan niku saged nyegeraken malih saengkang saderengipun layu, mulai garing-garing, mulai lemes-lemes, mulai layu, mulai dondungkruk. Begitu kena air hujan niku ketinggal sigerak malih, seger malih.
Ilmu agami fungsinipun kepada hati kita, manah kita makaten kalau bila para sekalian, kebutuhan kita kepada ilmu tidak boleh putus. Kedah selalu kita berinteraksi kali ilmu. Saged kanthi pengawasan langsung, saged kanthi mirengaken pengawasan teng media, saged kanthi maos niki kedah wonten asupan pendinten berkaitan dengan ilmu. Para sekalian, insyaallah kita nglajengaken pembahasan ingkang sampun kita bahas. Kolomben kita membahas kitab Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Kitab niki secara umum wonten kalih pengarahan pokok. Pengarahan yang pertama mengingatkan kepada kita tata cara beragama ingkang leres. Tata cara beragama ingkang leres. Kenapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paring pangandikan sepeninggal beliau mayya isminkum fasayara ikhtilafan katsira. Sepeninggalku nanti akan bermunculan penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka akan melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Kita piyambak saged ningali kiwa tengen kanan kiri di sekitar kita. Menawi kita mau sejarah perjalanan kaum muslimin, saksamunipun Kanjeng Nabi Sido niku bermunculan wonten ingkang naminipun firqah kelompok Jahmiyah, kelompok Khawarij, kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah, kelompok Qadariyah, kelompok Sufiyah, dan kelompok-kelompok ingkang macam-macam. Di negeri kita nggih saged ningali pemikiran beragama niku kuatah aneh-aneh macam-macam. Niku kenyataan ingkang saged kita tingali, saged kita raosaken, niku kenyataanipun makaten. Artosipun panci menapa ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi leres. Sepeninggal beliau akan bermunculan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sangat beragam banyak. Kanjeng Nabi pareng solusi. Apa jalan selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada itu? Jalan selamatnya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Solusi ini pun wajib bagi kalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Pegangilah sunnah tersebut, gigitlah dengan gigi geraham, dan jauhilah oleh kalian bid'ah. Setiap sahabat, setiap bid'ah itu perkara baru yang diadakan dalam agama itu sesat, dan setiap kesesatan itu ujung-ujungnya ke neraka. Bapak sekalian, niki arahanipun Kanjeng Nabi. Lan Kanjeng Nabi menawi paring pangandikan niku ngagem wahyu. Boten sekedar ini hawa nafsunipun piyambak, tapi niku bimbinganipun Allah kanthi wahyunipun Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Sehingga bukan sekedar unek-unek biasa, tetapi ini ku bimbingan Allah, ini kau wahyu. Sehingga kita kedah
betul-betul perhatian dengan wasiat Nabi kalau wau. Kita sampai dipun warning, diperingatkan kalau kanan kiri kita ini banyak penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan dalam beragama. Kunci ini pun kita kedah betul-betul yaitu cepeng, kunci selamat yaitu selalu kita berpegang teguh kanthi Quran, kanthi sunahipun Kanjeng Nabi. Nek pengaosan mboten nate maosaken Quran, mboten nate maosaken sunahipun Kanjeng Nabi, mboten nate dipun fahami kanthi pemahamanipun para ulama ingkang leres, niki mbebayani. Mbok ngajinipun 50 tahun niku mungkin mboten badhe lencang. Mboten badhe lencang. Ngajinipun saking walid ngantos tuyuk-tuyuk tapi belas mboten ngertos Islam ingkang dipun terangaken agami. Sebab ngajinipun mboten estu wangsul dumateng Quran, dumateng sunahipun Kanjeng Nabi, kanthi penjelasanipun para ulama. Akhiripun ngaji puluhan tahun ning mboten kenal Islam. Mboten kenal Islam. Paling-paling dipun ajari amalan, kan dikir nopo, malam nopo, pengaosan namung cerita. Boten dadosaken tiyang niku wangsul dumateng Quranipun pripun, hadispun pripun sehingga piwucalipun Allah dan Kanjeng Nabi kaya apa niku boten dong-dong, boten mangertos. Sebab panci boten diarahkan teng mriku. Ini kunci. Sehingga kita kata betul-betul nyepengi wasiat Kanjeng Nabi niki. Nek ngaos niku betul-betul yaitu ngaos Quran, ngaos sunnah, sebab niku kunci kita badhe lempeng, lurus kanthi pemahaman ingkang leres, mboten difahami sakarepipun piyambak. Memahami agami sakarepipun piyambak niku mengki dadosipun niku nggih ingkang kados ingkang kita pirsani. Muslim ning saged Natalan, Muslim nggih saged labuhan, Muslim nggih saged sajen, Muslim nggih merdukun, Muslim nggih sembarang kalir niku saged dilampahi sedaya. Sebab ngaosipun boten wangsul dumateng Quran lan sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali, poin penting pembahasan kitab niki mangke kita dipun ajari ini pokok-pokok akidah Islam ingkang kedah kita gatosaken. Niki isi kandungan global kitab Al-Firqatun Najiyah. Kalau mben kita dugi pundi, Mbak? Pengantar, reng mlebet ta. Oh, kita berarti sing awal. Apa sekalian? Kita mulai saking awal kitab Al-Firqatun Najiyah, kita melebet pembahasan kita wangsuli mawon pembahasan saking awal Al-Firqatun Najiyah bab 1. Nggih. Ayat ingkang sampun kita ngaos kalau wingi waqtasimu bihablillahi jami'an sampun nggih. Sampun. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan berpecah belah. Niki intinipun perintahipun Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Talinipun Allah niku Quran kali sunnah niku kali-kalipun talinipun Allah taala. Terus sifatipun nyepangi Quran sunnah niku jami'an. Jami'an niku setunggal maknanipun setunggal. Berpegang teguh dengan totalitas. Dengan totalitas. Onten coro iman model Yahudi. Pripun niku nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'dil. Kami mengimani sebagian kitab dan mengkafiri, mengingkari sebagian isi kitab. Sehingga cara berimannya niku namung menawi cocok. Sing cocok dipendet, sing boten cocok dipun tinggalaken.
Mila enten modelipun Islam milih-milih. Islam milih-milih. Islam ingkang dipilih ingkang cocok kemawon, ingkang boten cocok niku dipun tinggalaken. Niki sampun kita aturaken musawasul, pilih Islam niku agami yang datangnya untuk memperbaiki manusia. Sehingga orang kalau sudah terima Islam itu ya siap untuk diperbaiki oleh agamanya. Mboten agama ini pun kan manut tiang kolowau. Aku gelem nampa Islam, nek Islam manut karaku. Niku namanipun mboten ikhlas, anggenipun beragami. Menawi tiang niku ikhlas beragami, Islam niku ditampi total 100%, lajeng siap untuk dipun dandani, sebab asalipun panci kita ini dereng leres. Islam datang itu untuk meluruskan kita, sebab Islam itu datang dari Allah yang menciptakan kita. Sehingga berpegang teguh dumateng Islam niku totalitas. Nek cara ayat sanesipun ngendikaken udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam leng total. Saking ujung rambut ngantos ujung jempol niku supados total dia bleng mlebet omah niki ibaratipun total. Menter Islam niku ibaratipun wenter Allah ndikaken ugi sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Islam itu dikatakan Allah celupan, itulah celupan Allah, wenter. Celupannya Allah, dan mana ada celupan yang pewarnaan yang lebih baik dibandingkan dengan pewarnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten ampun dipun celup namung jempoli tok. Mboten dipun celup namung kuncungi tok. Ning dipun celup niku saking ujung rambut ngantos ujung kaki dipun celup-celup kanthi celupan Islam. Sehingga warnanipun warna Islam. Mboten lorek-lorek warna Islam jahiliyah campur aduk teng mriku. Islam niku datang untuk memberikan warna kepada kita sehingga betul-betul bisa menjadi bagus dengan warna Islam. Sehingga kalau sudah dia masuk Islam itu siap dipun celup, ya dicelup akidahnya, dicelup ibadahnya, dicelup akhlaknya, dipun celup muamalahnya, sehingga dados tiang Islam, tiang ingkang mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Sebab Islam niku mboten namung sekedar ajaran kawin kali ajaran mati, sehingga pelunipun Mbah Mudin niku namung nek pas kawin kali mati, kawin ngundang KUA sadat, lajeng mati ngundang Mbah Kaum kan nyolataken. Islam mboten sekedar namung kawin kali mati. Islam niku 24 jam ngatur sedaya perkawis pagesangan kita, mboten nonton urusan gesang ingkang mboten dipunatur Islam. Niki ingkang disebat kanthi istilah Islam niku sampun dipun sempurnaaken Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku, telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Penegasan pun Allah tunggal Islam sampun sempurna. Nomor kali Islam niku nikmat yang Allah jadikan nikmat penyempurna senikmat-nikmat yang lainnya, dan Allah hanya ridho dengan Islam. Sehingga dipun sebatakan Islam yang sempurna itu artinya Islam yang kamil, yang syamil, yang salihun likuli zaman wa makan. Islam yang sempurna, Islam yang mencakup segala-galanya, Islam yang akan memperbaiki di segala tempat dan waktu. Islam yang sempurna, kalau sudah dikatakan sempurna niku mboten perlu tambahan dan pengurangan.
Mila saatipun ngendikaken Imam Malik ngendikaken manibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama ana Muhammadan khana risalah fa innallaha yaqul al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun al yauma dina. Imam Malik ngendikaken barang siapa yang dia membuat bid'ah di dalam agama lalu dia anggap bid'ah tambahan-tambahannya itu adalah baik, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat terhadap risalah. Sebab Allah sampun ngendikaken al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Apa yang pada hari diturunkannya ayat itu bukan agama, hari ini juga bukan agama. Agama adalah apa yang diatur di dalam Al-Quran ingkang Allah turunaken dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamil jenenge sampun sempurna niku dipun tambah-tambahi dadi elek, dadi mboten sempurna malih. Secara umum nyun ngapunten Allah ngendikaken kita ini diciptakan Allah fi ahsani takwim. Sudah dengan bentuk yang paling sempurna. Sudah dalam bentuk yang paling sempurna. Dari ujung rambut ngantos ujung jempol niku pun diatur Allah Subhanahu wa taala niku dengan kesempurnaan saking Allah taala. Sampai rambut dengan pertumbuhannya, jenggot dengan pertumbuhannya, kemudian juga semuanya dengan pertumbuhannya, termasuk jumlahipun, termasuk ngadepipun, sirah teng nginggil gulu sambungannya sirah kali awak, kedua tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, jempolipun limo, drijinipun limo. Niku sampun paling saenipun mripatipun kali wonten pelengkap idep, wonten pelengkap ini bulu alis. Niku nek dipun owah-owah niku pun mboten mathuk malih. Mripatipun tambah siji gen telu. Pun niku dados medeni. Jempolipun tambah siji melih gen 6 niku pun mboten matching malih. Ingkang sampun sempurna nek dipun tambah kurangi niku mboten dados saenipun. Tambah elek. Tambah elek. Orang-orang yang mereka membuat acara baru dalam beragama niku rata-rata aslinipun dados ical. Dados ilang. Contoh dzikir ingkang paling sae ba'da salat niku ingkang dipun ajaraken Kanjeng Nabi. Niku ingkang paling sae. Nek terus damel dzikiran enggal niku mengke ingkang asli ical. Dados dzikir pun mboten dzikir Kanjeng Nabi tapi dzikir kiai ingkang ngajaraken dzikiran kala wau. Niku pun mboten sae malih niku mengke. Ajaranipun Kanjeng Nabi dados sing mboten dieling-eling pun mboten enget. Sing dadi dienget niku ajarinipun Pak Kiai. Terus akhiripun nyuwun ngapunten justru kiai ini pun dados nabi. Nek nganti nyalai ajaran Pak Kiai niku kados dene nyalai ajaran nabi, bakal dicing sak kampung. Nek sak kampung niku pengikutipun kiai kala wau, nek ngantos nyalai ajarinipun kiai niku dicing sak kampung. Sanajan ngurip-urip ajaranipun Kanjeng Nabi. Sebab pun boten dikenal ajaranipun Kanjeng Nabi, mboten dikenal, sing dikenal ajaran kiai, akhiripun tiyang ngurip-urip ajaran Kanjeng Nabi malah dianggap niku sesat. Sebab sampun gantos nabi ini pun kiai kalau wau. Ajaranipun gantos ajaranipun Pak Kiai kalau wau. Niki rusakipun menawi ngantos ngotak-atik ajaran agami ingkang sampun dipun turunaken Allah dumateng Kanjeng Nabi. Nomor kali sempurnanya Islam niku syamil. Syamil niku mencakup seluruh urusan kehidupan agami. Ngendenganipun Imam Malik, nek na urusan WC kemawon dipun atur Kanjeng Nabi. Urusan WC, kita niku mlebet WC
sikil sing pundi ndonga napa lajeng teng WC niku yang boleh apa yang tidak boleh apa boten teng WC niku sembarang dibolehkan wonten aturanipun teng WC maos Quran nggih mboten angsal wonten aturanipun sanajan maos Quran niku sae nek diwaos teng WC niku mboten angsal sehingga dari masuk WC sampai di WC-nya sampai keluar WC niku antaranipun. Nek urusan WC niku dipunatur komplit. Napa malih urusan ingkang langkung ageng saking urusan WC. Sehingga mboten onten urusan gesangipun tiyang Islam ingkang mboten dipun atur agaminipun. Pun panjenengan niku aja ngendikan napa ajeng nyebut napa nek enten boten urusanipun teng Islam. Nyuwun ngapunten soal ngidu, guang itu niku nggih enten aturanipun, boten sembarang cacu-cacu, wonten adabipun. Sehingga semua kehidupan kita diatur di dalam agami kita. Terus solihun likuli zaman wa makan. Islam niku bakal cocok dipun terapaken teng bumi pundi kemawon teng zaman kapan kemawon niku Islam badhe cocok dan akan memperbaiki menjadikan orang yang melakukannya itu soleh. Hanya orang-orang yang mereka sok keminter saja yang kemudian mengatakan Islam nggak cocok di kampung ini, Islam nggak cocok di wilayah ini, Islam nggak cocok di negeri ini. Niki namung sekedar keminter dan gembendol. Yang sesungguhnya dia hanya pengen ikuti hawa nafsunya saja. Para sekalian, niki Islam dengan makna umum makatan kalawa. Singgot yang Yahudi, ingkang kafir, niku nate ngendikaken dumateng saya ini sahabat Umar, antum taqrauna ayatan fi kitabikum la nazalat alaina ma'syaral yahud la takhotna idan. Kalian itu panjenengan itu membaca satu ayat dalam kitab kalian yang kalau ayat itu turun kepada kami, niscaya hari turunnya ayat itu kami jadikan hari raya. Kata Umar, ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu. Kata Umar, oh kami tahu ayat ini turun dari Jumat hari raya, pada waktu Arafah juga hari raya lagi, sehingga nggak perlu jadikan hari raya khusus. Ini ayat turun di hari yang sangat agung. Artinya orang Yahudi itu sangat iri dengan kesempurnaan ajaran Islam. Termasuk ada orang Yahudi yang mengatakan kepada Salman, qad allamakum nabiyukum kulla syai'in hattal khira'ah. Nabimu kuwi lho ngajarake sembarang kalir nganti urusan yaitu WC. Kata Salman ajal. Berbangga, oh ya. Artinya justru berbangga Islam mengajarkan semua pernak-pernik kehidupan yang tidak ada yang ditinggalkan aturannya dalam kehidupan kita dari ajaran Islam. Dan Islam ini kalau diterapkan di semanapun, kapanpun itu akan memperbaiki dan cocok. Dan cocok. Para sekalian, semua yang namanya ideologi-ideologi itu sifatipun niku bongkar pasang, coba-coba, ibarat itu hanya coba-coba. Sehingga orang yang ngira sosialis itu ideologi yang bagus diterapkan mbok-mbok baik, ternyata nggak cocok, nggak bagus. Ganti lagi kapitalis, oh ternyata nggak cocok, nggak bagus. Karena sifatnya memang semuanya itu hasil pikiran manusia, pengen diuja-ujikan, dicoba-coba, cocok atau enggak. Tapi Islam ini itu bukan hasil buah pikiran manusia. Islam niki turun dari Allah yang menciptakan kita, yang nunyapunten, yang menciptakan otak-otak kita, yang Allah itu tahu persis sampai hancurnya dunia mau kayak apa. Yang menurunkan Islam niku Allah ingkang makaten kula wau.
Sehingga ajeng diterapke teng pundi negeri kemawon, Islam badhe cocok lan memperbaiki. Mila wasiatipun Allah memegangi Islam niku jami'an totalitas, semuanya hendaknya ini disiapkan kita, yaitu siap untuk diatur dan ini perbaiki dengan Islam. Jangan malah ngatur Islam. Jangan ngatur Islam sehingga dia yaitu sok lebih tahu tentang ini kebaikan dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor kali, sekalian, maksudipun jami'an, kalau kita ini sudah betul-betul punya niat untuk memegangi Islam, maka bersemangatlah menjaga persatuan di antara orang-orang yang ingin betul-betul memegangi ajaran Islam. Jangan dados tiyang ingkang waton sulaya pokoke nyulayani dadi rame. Yang paling baik orang yang mereka sudah niat memegang Islam, orang yang paling menjaga persatuan dengan dasar Islam. Bukan persatuan atas dasar sembarang kalir. Hanya prinsipnya pokoknya bersatu, dasar persatuannya apa, mboten dados pertimbangan. Tiang ingkang makaten kala niku nyuwun ngapunten kados tong sampah yang ngadai sembarang kalir mlebu blang sehingga sakali tiang musyrik nggih saged bersatu, kali tiang ini rusak nggih saged bersatu, kali tiang kang pikirannya mboten genah saged bersatu, mboten makaten. Prinsip persatuan dalam agama kita itu nanti persatuan tanpa pengingkaran. Sehingga persatuan tanpa mengingkari syirik, tanpa mengingkari kemunafikan, tanpa mengingkari maksiat, tanpa mengingkari bid'ah, niki persatuan yang rusak. Persatuan yang kang boten leres. Persatu itu ditegakkan di atas prinsip kebenaran. Kalau kita pengen siap baik, ya kita bersatu. Kalau nggak siap baik, ya mau pisah juga nggak apa-apa. Sehingga tolak ukurnya itu adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiki rukun wae ya karo aku meneng wae sanajan syirik ya rasa komentar mboten saged. Niku mboten saged sebab prinsip agami Islam mboten mengizinkan ngoten niku kala wau. Kalau siap berbuat baik itu paling siap berbuat baik ya Islam yang mengajarkan para kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Ning mboten berarti lajeng mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran ingkang dipun ajaraken Allah Ta'ala. Mila ketika kita sudah betul-betul niat berpegang teguh dengan agama Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai, termasuk jangan aneh-aneh dalam beragama sehingga membuat pecahan-pecahan baru dalam beragama sehingga membuat aliran-aliran sendiri. Orang yang membuat bid'ah-bid'ah ini tuh dia membuat kelompok-kelompok baru, membuat sempalan-sempalan baru. Kalau kita memang niatnya berislam, ya kita purun terikat dengan dalil yang diajarkan di dalam Islam. Lajeng Allah ngendikaken, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmati ikhwanan." Lalu ingatlah kalian tentang nikmat yang Allah berikan pada kalian, yaitu nikmat Islam, nikmat iman yang menyatukan kalian. Dulu kalian itu hidupnya itu bercerai-berai, centang perenang, sudah perang antar suku ratusan tahun dari kakek-kakek moyangnya, lalu disatukan dengan Islam sehingga menjadi ikhwanan bersaudara. Allah telah selamatkan kalian dari jurang api neraka dengan Islam itu. Allah ngendikaken, ya ini Islam ini dengan orang masuk Islam itu seperti diselamatkan dari dia hidup di pinggir jurang jahanam. Kalau dia matinya itu tidak di atas Islam, niku seperti dia di pinggir jurang lajeng ambrol ke dasar jahanam. Sehingga
Orang yang telah Allah selamatkan dengan Islam itu nikmat yang sangat besar yang dia telah diselamatkan dari ancaman yaitu longsor ke lembah Jahanam. Maka nikmat ini nikmat yang layak disyukuri karena nikmat terbesar dalam kehidupan manusia. Sampai kita mengatakan insya Allah kalau soal dunia ini ku Allah bagi Allah dumdumakan dumatang sinten kemawon. Fir'aun nggih Allah paringi donya, Qarun nggih Allah paringi donya, Abu Jahal nggih Allah paringi donya, bahkan dunyanipun tiang-tiang kafir kadang sampai membludak-membludak. Dan juga Allah berikan dunia kepada orang-orang mukmin. Sulaiman ya Allah berikan dunia, para sahabat yang kaya raya Allah berikan dunia. Ning nek agami iman niku mboten Allah paringaken kecuali dumateng orang-orang khusus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ingkang nomor kali, wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan kayak orang musyrik ya. Tiang musyrik niku sesembahanipun kathah sehingga berkelompok-kelompok sesuai dengan sesembahannya. Sedangkan mukmin muslim itu sembahnya satu Allah, nabinya satu Kanjeng Nabi SAW, kemudian kita pegangannya satu Quran dan Sunnah, wahyunipun Allah. Itu mestinya jangan kamu seperti orang musyrik kemudian bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Orang yang mereka berpecah belah dalam beragama ini seperti orang musyrik. Kayak nggak ridho Allah jadi sembahnya. Kayak nggak ridho Kanjeng Nabi jadi panutannya. Nggak ridho Islam menjadi jalan hidupnya. Kalau kita ridho Allah jadi sembahan, itu tinggalkan sembahan yang lainnya. Pengennya nggak nyembah Allah, nggak nyembah Nyoro Kidul, nggak nyembah Demit, nggak nyembah Mbah Petruk, nggak nyembah ya ini macam-macam. Kalau pengen disembahi sedaya niku mboten matuk kali ajaran Islam. Nek kita ridho kali Allah sesembahnya, tinggalkan yang lainnya. Kalau tidak mau meninggalkan yang lainnya, itu namanya nggak ridho Allah sebagai sembahan. Nek kita ridho Kanjeng Nabi sebagai Nabi, panutan gesang niku Kanjeng Nabi. Mboten lesanipun niku Muhammad Rasulullah, ning mboten nate nglirik urusan gesang niku Kanjeng Nabi. Sehingga urusan politik nggih teng Amerika, urusan ngeten nggih ke Cina, urusan ini ya ke komunis, urusan ini ya ke adat. Lah Kanjeng Nabi ini teng bagian nopo? Kanjeng Nabi niku nuntun kita niku teng surga niku sembarang perkawis. Nek kita pengen dipun susun, pengen dipun tuntun teng surga niku panutanipun Kanjeng Nabi. Sanesipun sebab Kanjeng Nabi panutan yang akan menuntun kita ke surga. Kecuali nek kita pengen jurusanipun mboten pengen teng surga. Niku panutanipun sanes Kanjeng Nabi. Terserah sinten ingkang padhipun meloni dipun nut. Dan kalau kita pengen juga ke surga itu dalanipun namung setunggal, dalan Islam. Namung dalan Islam. Sanesipun niku dalan teng neraka ajeng dijenengi napa kemawon, ajeng dilus-lus dipaes-paesi ngagem model pripun kemawon, semua jalan selain Islam niku jalan yang hanya akan mengantarkan ke jahanam. Niku sedaya pangetikanipun Allah Ta'ala, kita ini ahli tauhid, kata Allah jangan kamu seperti orang musyrik. Yaitu minalladzina farraqu dinahum, orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka itu bergolong-golong, kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Kita niku namung layak berbangga kali Islam. Kita ini termasuk tidak boleh berbangga dengan sekedar semata-mata jadi orang Indonesia, tidak boleh lalu kemudian Indonesia kita, tanah air kita segala-galanya. Kita cinta Indonesia karena Indonesia banyak orang Islam, banyak muslimin. Sehingga kita mencintai negeri kita Indonesia, selain juga tanah air ini tanah air tempat tanah kelahiran kita, banyak sekali kenikmatannya Allah berikan pada kita. Tetapi kalau sudah urusannya dengan musyrik, kita tidak boleh mencintai kesyirikan dan orang-orang musyrik.
Kecintaan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Manusia kata-kataipun berbangganya bukan karena Islamnya, karena kelompoknya, karena partainya, karena organisasinya, karena ormasnya. Niku kebanggaan jahiliyah. Kebanggaan yang diizinkan Allah itu bangga dengan Islam. Saya Muslim, alhamdulillah. Dia berbangga mendapatkan nikmat Allah yang paling istimewa. Niki yang paling layak untuk dibanggakan. Selain Islam tidak layak dibanggakan. Tidak layak dibanggakan. Kebanggaan-kebanggaan yang hanya akan menjauhkan dari Islam, kebanggaan-kebanggaan yang hanya akan menjauhkan kita dari Allah, dari jalan yang benar, niku namanya pun kebanggaan jahiliyah. Kebanggaan yang muncul dari kebodohannya, bukan berdasarkan ilmu. Orang yang tidak berbangga dengan Islam itu rata-rata hanya berbangga dengan hawa nafsu. Sebab semuanya itu yang bertentangan dengan Islam itu rata-rata hanya lahir dari hawa nafsu. Semuanya, segala macam perkara. Sebab Allah mengatakan, fa'ilam yastajibulak fa'lam annahum yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Muhammad, ketahuilah kalau mereka tidak mengikuti jalanmu, seruanmu, mereka itu hakikatnya mengikuti hawa nafsu. Mung ada waktu yang dibuat mereka sendiri, disepakati sendiri, kemudian disembah sendiri, yang tidak cocok dipateni, yang cocok diurip-urip. Ini hanya hawa nafsu manusia. Nggak jelas, nanti dia itu bela-bela gitu tujuannya juga apa. Surga neraka nggak jelas. Kalau kita Islam jelas, yang kita bela Islam, janji Allah surga, yang kita sembah Allah, sehingga cetos segalanya. Semasa ini pun cetok wilo-wilo gamblang. Saat ini kita melebet, ini hadis dalil ingkang nomor 3, hadis pun Kanjeng Nabi SAW, monggo dipun waos. Nggih. Usikum bi taqwallahi was-sa'i wa ta'am. Wa in ta'amalu alaikum abadi fa innahu man ya'i minkum fasayara tilafan kasira wa kaitum Fa'alaikum bisunati wa sunatil Ulama Rasidin Mahdiyin tamassaku biha wa'adu wa kula bid'ati dolalah wa'addu 'alaiha bin nawajid. Nggih. Wa kula bid'ati dolalah wa kula dolalah. Nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendikaken, usikum bi taqwallah azza wajal. Wasatipun Nabi, ceritanipun niki Kanjeng Nabi pernah memberikan nasihat yang menggetarkan hati sampai membuat para sahabat air matanya berurai, berderai. Kemudian para sahabat ngendikakan, ya Rasulullah, kana mau'idatun muwaddi', seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina wasiati kami ya Rasulullah. Lajeng kan yang paling wasiat niki. Pertama, usikum bitaqwallah azza wajal. Aku wasiatkan pada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah azza wajal. Takwa niku intinipun hatinya punya rasa pengagungan kepada Allah, sehingga akan mengagungkan agama Allah. Sehingga Nabi Allah ngendikakan, wa ma yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan yaitu orang hatinya itu ada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Takwa niku manggenipun teng manah. Nabi ngendikakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati memang. Ning takwa niku onten alamatipun, onten tandanipun takwa niku ngagungaken agaminipun Allah yang tumbuh dari pengagungan hati kepada Allah Ta'ala.
Kalau kita itu mengagungkan Allah, niku badhe tumbuh pengagungan kepada agama niki. Tidak akan mengagungkan agama ini, menjaga agama ini, menghidupkan isi ajaran agama ini, ngagungakan agama tersebut, kecuali orang yang mereka hatinya ada ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mengatakan sehebat apapun kalau dia tidak ada rasa pengagungan kepada agama ini menunjukkan tidak ada ketakwaan di dalam hatinya. Takwa itu dipun tandai dengan dia mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jagi tauhidipun, jagi salatipun, jagi ketentuan-ketentuan agami itu dijaga. Itu namanya dia punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek tiyang mboten raos punya mboten kagungan raos pengagungan dumateng Allah niku kali agami pret. Sembarang kali disampaikan agama begini pret, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Yang penting saged warak, saged seneng teng donya, saged urip kesak senengipun piyambak niku pun pol. Nggak ada urusan dengan agami. Hanya orang yang hatinya ada ketakwaan dumateng Allah yang dia akan punya rasa pengagungan kepada agama Allah taala. Sehingga ajeng ngomong kalih yang kafir, kalih munafik niku mboten badhe nyambung-nyambung. Mereka itu enggak punya rasa pengagungan kepada Allah sehingga tidak punya rasa pengagungan kepada agama. Dijak ngomong agami niku namung ngantos totoren tok, meniren tok, itu mereka tidak akan yaitu nyambung. Kalau kita ngomongnya dengan orang kafir, orang munafik, karena memang tidak ada rasa punya rasa pengagungan kepada ini Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali wasiatipun Kanjeng Nabi, wasam wa ta'ah wa in ta'ammar alikum abdun habasyun. Dalam urusan pemerintahan itu hendaknya senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa sanajan yang memerintah kamu itu dulunya budak dari Habsyi, budak hitam, lalu dia jadi penguasa. Maka kalau sudah jadi penguasa kita wajib untuk mentaati penguasa selama perintah-perintahnya itu tidak melanggar syariat agama Allah Ta'ala. Dan kita tidak diperbolehkan untuk menjadi para pemberontak penguasa. Kalau nggak cocok bukan berarti kita memberontak. Kita diajari untuk memberikan nasihat. Nasihat itu berlaku yang benar kepada penguasa. Mendoakan yang baik kepada penguasa. Kalau nggak benar kita diperintahkan untuk menasihati dengan cara yang tersembunyi. Intinya pun orang Islam diajarkan oleh agamanya kepada penguasa itu jangan menjadi penjilat, tapi juga jangan memberontak kepada penguasa, yaitu punya niat yang terbaik untuk penguasanya, karena kebaikan penguasa itu akan berdampak banyak pada kebaikan, yaitu rakyatnya. Sampai Nabi ngendikaken, ya ini walaupun penguasa Anda itu kolobus syayatin fi jismanil insi, hatinya itu hati setan, wujudnya itu wujud manusia, maka kita tidak boleh kemudian sembarangan melakukan yaitu penghujatan dan kemudian pemberontakan pada penguasa. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi, itu kaitannya pun kali maslahat yaitu kehidupan. Sehingga bukan sekedar dia wani karo pemerintah berarti lanang tenan, nek ora tahu ngritik pemerintah berarti banci, niku termasuk pandangan jahiliyah. Islam itu mengajarkan maslahat yang terbaik yang diwujudkan di tengah-tengah kehidupan. Intinya dengan penguasa itu tidak menjilat dan juga tidak yaitu melakukan kekisruhan. Kalau ahlul bid'ah rata-rata itu penjilat dan perusak. Penjilat dan perusak. Dan semuanya kembalinya kepada ini urusan dunia yang mereka kejar. Kemudian wasiat yang ketiga, Maya isminkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa masih hidup di antara kalian, kamu akan melihat, dia akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak.
penyimpangan akidah, banyaknya kesyirikan, banyaknya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari akidah Islam, penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam akhlak muamalah, sehingga ya ini tersebar fenomena kehidupan yang tidak mencocoki dengan ajaran agami. Bagaimana yang harus kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku. Niki pokok agama itu niku. Betul-betul berpegang pada Quran, sunnahipun Kanjeng Nabi, sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bakal lurus dalam beragama. Tiang niku pikiranipun kathah dan macam-macam. Pendapatipun tiang niku kuatah dan macam-macam. Standar pemahaman kita kedah wangsul dumateng para sahabat Nabi sehingga mboten nurut pahamipun piyambak-piyambak. Niku badhe sesat dalam kita memahami ya ini agami. Sebab akalipun tiang niku nek dibiarkan nggih, dia akan banyak berbagai macam aneka pemikiran. Sehingga kalau nggak ada standar untuk yaitu memilihkan yang terbaik, manusia akan tutul yaitu liar dengan pemikirannya itu. Maka Nabi mengajarkan dalam beragama standar dalam beragama betul-betul pegangi Quran Sunnah. Sehingga kalau ada orang mengajarkan agama dalilipun pundi, gampangipun ngoten. Dalilipun pundi terus niku pemamani sinten. Niki penting. Kuncinipun pertanyaan niku mawon dalilipun pundi, pemahamanipun sinten. Nek tiang nek kiai Pak Kiai niku sae, insyaallah badhe njlenteraken kanthi sae. Dengan lapang dada dia akan bawakan dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, pemahaman para salaf. Enten silsilahipun ibaratipun ngaten. Ning nek kiai niku kiai ingkang boten sae bakal ngamuk. Dianggapnya Pak Kiai itu dianggap mboten badhe nuntun ke surga, mboten percaya kali kiai ini pun, mboten soal percaya kali mboten percaya, sebab tugas kiai niku mboten ndamel agami tapi nerangaken agami. Dan kita ini beragama dengan agama Allah dan agama ini pun Kanjeng Nabi, mboten agama ini pun Pak Kiai. Sehingga Pak Kiai itu sekedar menjelaskan dalil, menyampaikan dalil dengan penjelasan yang benar. Niku tugasipun Pak Kiai tang mriku. Sehingga menawi Pak Kiai niku dipun tangleti dalil niku kedahipun remen. Sebab dia akan menunjukkan ini loh Gusti Allah ngomong ini, ngendika yang ini, Kanjeng Nabi ngendika akan makaten, sehingga kita nuntun orang kepada jalan Allah, bukan nuntun kepada jalan kita, sebab kita bukan pemilik agama, kita bukan produsen agama, kita niku namung dados ibaratipun niku tiyang ingkang ya talang atur namanipun talang atur niku namung ngaturaken menapa ingkang dados wasiatipun ingkang paring pangandikan. Dalam hal ini Allah dan Rasulnya yang menjadi sumber yaitu arahan agama. Sampai wasiatipun Kanjeng Nabi cekelono sing kuat gigitan dengan gigi geraham. Gigi geraham niku ungkapan untuk menunjukkan cara berpegang teguh yang paling kuat. Wonten gigi seri, wonten gigi taring, wonten gigi geraham. Nyokot ingkang paling kuat niku nek nyokotipun ngagem gigi geraham. Ini ataupun ungkapan untuk betul-betul berpegang teguh dengan dasar agama sekuat-kuatnya. Nek mboten niku mengki kahanan donya ingkang makaten kita badhe ambiar. Sebab tiang teng celmong mboten karuan ngomongipun niku ngomong pun sak gelem-gelemipun piyambak. Nek kita mboten kagungan cekelan, jimat istilahipun niku jimat kesaktian kita niku nggih Quran Sunnah kanthi pemahaman kang leres niku jimat ingkang badhe nyelamataken kita. Mboten jimatipun beselan Pak Kiai, ini jimat yang betul-betul akan menyelamatkan kita itu adalah Quran Sunnah kanthi pemahaman ingkang leres. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bono jauhilah
segala perkara-perkara yang diadakan yang baru dalam beragama. Setiap perkara yang baru itu namanya bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat, wa kulla dhalalatin finnar. Yang sesat itu hanya akan mengantarkan ke neraka. Nah, ajeng protes hadis niki, protes kali Kanjeng Nabi mriko. Ya, nek mubalik niku namung ngaturaken ngeten iki panganipun Kanjeng Nabi. Nah, ajeng protes Kanjeng Nabi dicoret mawon teng kitab hadis kan nyoret nek mboten remen kali kayak ini hadis niki. Sebab niki wasatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian niki riyen ingkang kita aturaken insyaallah mangke kita lajengaken pembahasan salajengipun mugi-mugi manfaat nih badhe wonten pamulutan pirsa sumangga. Nggih. Ya celupan, ya ibaratun iki celupanipun Allah Ta'ala. Dicelup supados kagungan akidah tauhid, dicelup supados kagungan ibadah ingkang leres, dicelup supados akhlakipun akhlak Islam. Sehingga ibaratipun Islam niku wenter, lah kita kan mlebu bleng kajenge kecelup total. Sehingga anggen kita yang mewarnai kehidupan kita niku kanthi warna Islam. Terus ibarat pun nggih nampi sedaya ajaran Islam kajengipun keyakinan kita berubah dados keyakinan warna Islam, ibadah kita berubah dados warna ibadah Islam, akhlak kita berubah dados akhlak warna Islam. Ngaten. Bentar malih. Sampun cekap, kalau cekapaken alhamdulillah matur nuwun sangat kemudian sagedipun pahami. Insyaallah mangke kita lajengaken pembahasan ingkang badhe dateng. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.